Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Pak Khairul Abrar selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Manufaktur 2 dan juga pada teman-teman yang telah hadir ya untuk melihat presentasi saya pada saat ini. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Haris Al-Kuseri dengan BP 1810910019. Nah, pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan mengenai metal forming khususnya pada rolling dan forging. Nah, lanjut aja ya. Nah, kita langsung ke topik utamanya, yaitu forming ya, atau pembentukan. Forming sendiri itu merupakan proses deformasi plastis pada material dengan pemberian gaya menggunakan cetakan atau perkakas sehingga dimensi serta bentuknya berubah. Berarti secara nggak langsung ya teman-teman ya, forming ini itu untuk mengubah bentuk material yang akan kita gunakan ya menjadi sebuah bentuk yang lain. Jadi material tersebut bisa berubah ya secara dimensi dengan menggunakan cetakan dan juga gaya yang diberikan pada material tersebut. Oke, lanjut. Nah, tentunya untuk forming sendiri teman-teman ya, untuk proses pembentukan sendiri itu memiliki ciri-cirinya. Yang pertama itu bahan atau logam yang kita gunakan itu akan mengalami deformasi plastis sesuai dengan bentuk yang kita harapkan. Yang kedua itu tidak ada material yang terbuang dalam pembuatannya ya, atau bisa disebut tidak ada gram dalam forming ini. Jadi ketika kita melakukan forming, otomatis benda kerja itu akan mengalami deformasi plastis, jadi nggak bakal kembali lagi ke bentuk semulanya. Dan juga kita nggak bakal ada gram ya, atau material yang terbang juga tidak ada. Terus pada deformasi plastis ini juga, atau forming ya, pembentukan itu ada berbagai bentuknya, ada macam jenisnya ya, ada dua. Yang pertama itu ada deformasi masif ya, atau bulk. Di sini untuk deformasi masif itu bahan yang digunakan ya itu memiliki ketebalan yang tinggi, atau bisa dibilang material yang kita gunakan tuh sangat tebal. Sementara untuk jenis deformasi plastis yang lainnya itu sheet metal forming, itu bahan atau material yang kita gunakan itu berupa lembaran ya, atau bisa dibilang kayak sesuai namanya ya, sheet metal forming ya, berarti lembaran logam yang akan kita gunakan. Kalau kan deformasi pasif itu berarti logam tapi istilahnya itu atau material tuh lembaran ya, bukan lembaran, bentuknya lebih tebal ya daripada lembaran gitu. Nah, jadi lanjut. Untuk deformasi plastis sendiri ya, nantinya kita selama proses itu terdapat 3 jenis temperatur kerja yang akan digunakan ya. Yang pertama itu ada hot working ya, atau pengerjaan panas. Itu tentunya temperatur yang akan digunakan, temperatur kerja ya, itu lebih dari temperatur rekristalisasi atau temperatur sebuah material tersebut akan terrekristalisasi ya, atau strukturnya berubah gitu. Itu dengan T kerjanya itu lebih besar dari 0,6 T melting ya, atau temperatur cairnya, atau temperatur material itu leleh ya, temperatur leleh material. Terus yang kedua itu ada cold working, itu pengerjaan dingin teman-teman biasa sebutnya, dengan temperatur kerja kurang dari temperatur rekristalisasi ya, dengan temperatur kerjanya itu bernilai kurang dari 0,3 temperatur melting ya, atau temperatur lelehnya teman-teman. Terus yang lainnya ada warm working atau pengerjaan sedang. Untuk pengerjaan sedang ini besaran temperatur kerjanya itu antara 0,3 sampai 0,6 temperaturnya ya, temperatur rekristalisasinya. Jadi di antara untuk warm working ini ya, berarti di antara di antara hot working dan juga cold working. Selanjutnya, tentunya teman-teman, pada setiap temperatur kerja yang kita gunakan itu terdapat kelebihan dan kekurangannya. Nah, khususnya untuk hot working sendiri teman-teman ya, itu ada daya itu kelebihannya ya teman-teman ya, daya pembentukannya rendah ya. Kenapa ada pembentukan rendah? Karena
pada hot working ini kan kita suhunya di atas suhu rekristalisi teman-teman ya. Berarti sebuah material tersebut lebih mudah untuk dibentuk. Sebuah material yang akan kita gunakan ya, ketika kita melakukan forming itu lebih mudah dibentuknya. Jadi nggak perlu daya pembentukannya tuh nggak perlu besar ya. Jadi kita kecil aja, kita berikan daya pembentukannya kecil, itu material tersebut udah otomatis sudah terdeformasi gitu. Terus yang kedua, deformasi besar. Nah, deformasi besar karena kekuatan material tinggi pada temperatur tinggi ya. Ya tentunya ketika temperatur tinggi diberikan pada benda kerja ya, otomatis kerutannya kan meningkat teman-teman ya. Dengan kerutan meningkat, jadi deformasi yang kita berikan ya walaupun hanya sedikit ya istilahnya ya, itu akan berasa sekali ya. Terus yang ketiga itu porositas dapat dikurangi. Yang keempat, keuntungannya itu ketidakmurnian logam terpecah dan tersebar. Dan yang kelima, adanya sedikit penghalusan butir. Nah, dengan kita melakukan hot working teman-teman ya, tentunya akan meningkatnya kekerasan pada material. Nantinya ya, benda kerja yang hasilkan berupa produk ya. Produk kita tuh akan memiliki kekerasan yang lebih tinggi ya daripada material yang sebelum kita lakukan pekerjaan gitu ya. Akan tetapi dalam hot working sendiri itu juga memiliki kekurangan. Yang pertama, untuk kekurangannya itu tentunya dilakukan butuh pemanasan ya, kita membutuhkan pemanasan. Terus yang kedua itu mudah terbentuk terak. Yang ketiga, permukaan benda kerja kurang bagus. Yang keempat, ketelitian dimensi sulit dikontrol ya. Ya tentunya ya seperti tadi saya bilang di kelebihannya ya, ketika kita melakukan sedikit aja deformasi itu otomatis ya material tersebut akan mudah sekali untuk perubahannya gitu teman-teman. Jadi dengan mudah sekali perubahan tersebut teman-teman ya, itu dimensinya agak sulit kita kontrolnya. Jadi makanya nanti ada perhitungan-perhitungan tentu ya. Terus juga kekurangan lainnya itu peningkatan kekuatan kecil dibanding cold working, dan juga umur perkakas menjadi lebih rendah ya. Bisa dibilang misalkan kita menggunakan nantinya cetakan. Nah, cetakan yang kita gunakan tentunya akan berumur rendah ya teman-teman ya, karena nanti cetakan tersebut atau dye-nya ya teman-teman ya, itu akan karena selalu dikenai temperatur tinggi teman-teman ya, hot working ya, maka umur perkakas otomatis menjadi rendah teman-teman ya. Istilahnya yang harusnya bisa 4 tahun ya menjadi 3 tahun atau 2 tahun lebih gitu ya, karena perkakas tersebut sering dikenai temperatur yang tinggi gitu. Jadi itu kurang lebih kelemahan dan juga keuntungan dari hot working. Selanjutnya untuk cold working teman-teman. Untuk cold working sendiri itu kelebihannya teman-teman ya, itu peningkatan kekuatan cukup berarti. Jadi kita memberikan daya yang besar sekali ya kepada benda kerja ya, untuk agar benda kerja tersebut terdeformasi. Nah, jadi makanya itu cukup berarti gitu kita memberikan dayanya ya. Jadi misalnya sangat berarti lah daripada tadi hot working ya. Hot working kan kita memberikan sedikit gaya, itu udah otomatis udah kebentuk ya. Kalau cold working ini kita memerlukan yang lebih lagi gitu. Terus di sini juga keuntungannya peningkatan sifat lampu mesin, terus kualitas permukaan lebih halus ya daripada tadi hot working. Terus tidak terbentuk terak oksida, dan kelebihan terakhirnya itu ketelitian dimensi ya. Berarti di sini dimensinya lebih lebih akurat atau lebih presisi dibanding dengan hot working. Terus untuk kekurangannya itu terdapat tegangan sisa ya pada benda kerjanya, terus butir-butir yang pecah dan adanya distorsi, terus kelutan rendah, terus deformasi kecil bertahap, terus daya pembentukan besar ya, seperti tadi saya bilang ya, daya pembentukannya besar ya, lumayan besar. Jadi beda sama hot working ya, daya pembentukannya rendah, di sini besar ya. Kita memerlukan kekuatan yang lebih atau daya yang lebih agar benda kerja tersebut terdeformasi. Terus kadang-kadang juga efek strain hardening juga tidak disukai oleh konsumen ya, karena ketika kita memberikan lebih sedikit lagi kepada material ya, itu nanti material akan mengalami suatu hal, misalnya kayak akan terjadi retak sedikit gitu teman-teman. Jadi itu saja kurang lebih kelebihan dan kekurangan dari cold working.
Nah, selanjutnya untuk deformasi plastis khususnya di masif atau bulk itu terdapat beberapa proses seperti proses tempa atau forging, terus ada proses pengerolan atau rolling, terus ada proses ekstrusi atau extraction, terus ada juga proses penarikan. Nah, terus di sini seperti yang tadi saya beritahukan di awal, saya akan menjelaskan mengenai proses forging dan juga rolling. Nah, lanjut. Nah, di sini untuk proses pengerolan. Tentunya ya untuk proses pengerolan berarti benda kerja ya akan melewati dua buah roll atau melewati roll ya. Ini teman-teman bisa lihat yang warna biru dan hitam ini kan, itu merupakan roll yang nantinya akan dilewati oleh benda kerja berwarna kuning. Jadi nanti benda kerja yang tadi awalnya memiliki ketebalan 10 ya akan berkurang gitu ketika melewati rollnya. Jadi untuk proses pengerolan teman-teman, secara langsung itu merupakan proses deformasi plastis yang melewati pasangan roll yang berputar. Roll tadi itu bakal berputar. Nah, rolling nggak cuma berputar teman-teman ya, berarti nanti akan menekan material sehingga terjadinya penampangnya akan mengalami reduksi atau pengurangan. Jadi kayak tadi ya, tadi penampang yang memiliki ketebalannya 10, ketika kita melakukan pengerolan itu akan menjadi misalkan 8 cm atau 7 cm. Tentunya tadi kita memberikan putaran pada roll dan juga gaya tekanan ya kepada material. Nah, terus untuk proses pengerolan sendiri itu terdiri dari pengerolan panas dan juga pengerolan dingin. Nah, tadi kan kita udah bahas di awal ya, itu mengenai temperatur kerja ya. Itu temperatur kerja panas ya, temperatur kerja dingin. Nah, di sini pengerolan ada itu. Berarti kita akan menggunakan temperatur kerja panas dan juga temperatur kerja dingin ya pada pengerolan. Oke. Nah, ini untuk proses pengerolan. Contohnya ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini sebuah sebuah logam cair ya. Yang ledal ini dari habis proses pengecoran sini teman-teman bisa lihat ya. Nah, di sini tadi logam ya yang udah meleleh teman-teman ya, atau bisa bilang kan dari awal sini meleleh teman-teman ya. Terus di sini lama-lama logam tersebut mengeras ya. Nah, logam tersebut nantinya akan di roll sini teman-teman. Sini teman-teman bisa lihat di sini. Di sini logam tersebut akan di roll ya. Akan melewati proses pengerolan. Nah, panjang ya prosesnya ya. Dan sini roll tersebut tentunya nanti akan menghasilkan ingot atau slab. Itu kayak ya? Semacam lembaran tapi memiliki ketebalan tertentu. Nah, nantinya ketebalan tersebut kita akan teman-teman tentunya ingin memiliki ketebalan berapa gitu. Misalkan tadi kan kita punya ketebalan 10 ya slabnya ya atau ingotnya. Nah, teman-teman ingin membentuknya menjadi ketebalannya menjadi 3. Nah, tentunya kita akan melakukan proses pengerolan lebih lanjut teman-teman ya, sehingga didapatkan benda kerja yang kita inginkan yang sesuai kita butuhkan teman-teman. Oke, selanjutnya ya tadi ya proses pembentukan rolling ya. Nah, ini juga untuk proses pembentukan rolling ya, ini untuk membentuk namanya balok H ya atau batang H ya. Batang berbentuk H ini biasa digunakan di konstruksi bangunan ya, yang mana nanti ini hasilnya teman-teman ya. Jadi tadi yang tadi slab ya atau ingot tadi berupa bentuk logam yang lumayan lebar teman-teman ya. Terus teman-teman lakukan pengerolan sehingga didapatkan ya hasilnya itu berupa balok ya atau logam ya dengan memiliki bentuk H teman-teman ya, sesuai kita butuhkan di sini ya bentuknya H. Sini bisa lihat ya. Nah, ini dari sini teman-teman. Jadi tadi ingot atau slabnya ya kita gerakan ya. Nah, di sini akan terjadi proses rolling. Ya. Terus teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini proses rolling teman-teman.
Di sini ada proses rolling secara horizontal ya, dan juga vertikal. Nah, jadi untuk membentuk benda kerja seperti huruf A, tentunya nanti teman-teman akan kita bahas itu pembentukan cara peletakan rollingnya. Nah, seperti ini ya. Ketika kita ingin mendapatkan balok H ya, atau konstruksi dari logam itu berbentuk huruf A, tentunya kita memerlukan rollingnya dengan menyusunnya seperti ini teman-teman. Nah, sehingga tadi dapatkan ya hasil akhirnya berupa logam atau balok berbentuk H ya, balok logam ya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi kayak ini teman-teman. Ini udah kita rolling teman-teman ya. Ini kita rolling, terus diberikan juga gaya dari kanan kiri dan juga atas. Sehingga tadi huruf H-nya agak kurang maksimal, di sini menjadi maksimal ya ketika diberi tekanan ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya. Nah, tadi seperti kita di awal, ketika kita melakukan pengerolan, nah ini sisi sampingnya teman-teman bisa lihat. Ini yang abu-abu ini, yang bulat ini ya. Ini merupakan alat roller ya. Dan di sini benda kerja berwarna hijau. Kan teman-teman bisa lihat ya, benda kerja dari H0 ya menjadi HF. Berarti kan di sini terdapat pengurangan lebar ya, atau di sini pengurangan tinggi ya H ini biasanya ya kepada benda kerja ya. Jadi benda kerja dari sebelah kiri kan masuk ke dalam rolan, nah yang tadi tebal ya menjadi lebih tipis gitu. Begitu juga dari sini, ini dari tampak atasnya ya, ini kan W0 ya, dengan dari kiri teman-teman ya, dari tampak samping aja itu kan berkurang teman-teman ya, tingginya ya, H0 menjadi HF kan, otomatis ya ketika kita roll yang tadinya tebalnya W0 ya, itu menjadi lebih lebar lagi ya, karena tadi lebar nih, terus ketika kita masuk ke mesin roll ya, itu akan menjadi lebih tipis. Nah, otomatis ya tadi tingginya berkurang dan lebarnya bertambah ya, WF nih bisa dilihat. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk proses pengerolan ya. Selanjutnya kita lihat. Nah, sini lebih skemanya lebih expert lagi, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, untuk A ini teman-teman ya bisa lihat, kan tadi kita rollnya di atas bawah teman-teman ya. Ini roll atas ini bisa kita hilangkan dulu ya, teman bisa lihat. Nah, benda kerja dimasukkan dari sebelah kiri ya teman, dari V0 ya ke VF. Berarti kan di sini dari sebelah kiri benda kerja ke sebelah kanan ya. Nah, teman bisa lihat tadi kan tadi W0 sama H0 ya. Nah, maksudnya di sini teman. Jadi kan tadi H0 tingginya ya. Ketika dari H0 dari sebelah kiri ke sebelah kanan ya, nah itu berkurang kan ya, H0 menjadi HF kan, berarti tingginya berkurang. Terus lebarnya ya, lebar tadi logamnya bertambah ya, jadi WF ya, jadi dari W0 menjadi WF ya, menjadi lebih lebar. Nah, terus di sini kita bisa lihat yang skema B-nya ya. Nah, di sini tentunya ketika kita melakukan proses pengerolan ya teman-teman ya, rollnya itu harus dipastikan tidak adanya slip, atau ketika kita pasang ya rollnya ya ke benda kerja tuh bisa kita tarik ya, itu nggak lepas gitu. Nah, itu langkah awalnya, sehingga dengan kita meminimalisir gesekan yang terjadi, meminimalisir gerakan yang terjadi ya pada roll ya ketika udah dijepit, itu akan hasil benda kerja tersebut menjadi lebih bagus gitu, ketimbang ya kalau misalkan ketika kita masukin nih benda kerja nih ke roll nih dan masih bisa ditarik ya. Nah, itu otomatis nanti akan terjadi hasil akhirnya bakalan menjadi lebih beda gitu hasil akhirnya dibandingkan dengan rollnya itu kita tekan ke benda kerja dan benda kerja tersebut tidak terjadi slip ya, atau ketika kita tarik itu nggak bakal bergerak. Nah, jadi makanya jadi ada no slip point ya, nggak adanya pergeseran. Terus di sini kan bisa kita lihat ya benda kerja dari kiri ke kanan ya, dan juga rollnya bergerak ya, memiliki kecepatan tertentu ya. Nah, di sini di C bisa kita lihat.
Nah, jadi rollnya diberi gaya dari dua sisi ya, atas dan bawah. Terus roll atasnya kita putar ya, dan roll bawah kita putar tapi berlawanan ya. Nah, didapatkan hasil akhir dari rollnya kurang lebih seperti ini teman-teman, yang menjadi lebih tipis ya. Yang ini, yang sebelah kanannya ya, yang sebelah kiri lebih tebal ya, menjadi lebih tipis. Nah, oke lanjut. Nah di sini tadi kita sempat membahas mengenai susunan roll teman-teman ya, itu sangat berpengaruh nantinya ke ke proses pengerolan. Nah ini berikut jenis-jenis pengerolannya ya, susunan rollnya. Teman-teman bisa lihat A, B, C, dan D nya ya. Nah ini bagian yang ini penyusunan rollnya ya. Nah, ini ada yang 4 roll disusun atas bawah, ada yang seperti ini ya, yang D ya. Rumit nampaknya teman-teman ya. Nah, fungsi teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman masih ingat pelajaran fisika di hubungan roda-roda. Nah, apa hubungan roda-roda tapi yang bersinggungan teman-teman ya. Nah, ini kan teman-teman bisa lihat ya, dari roll besar sampai ke roll kecil di tengah nih. Nah, berarti kan kita bisa simpulkan bahwa di sini roll tersebut sini ingin memiliki kecepatan. Nah, kecepatan yang tinggi di tengah ya. Kalau misalkan kita beri kecepatan yang tinggi di tengah, otomatis yang roll besar ini ya kita beri kecepatan juga ya, tapi menyesuaikan ya, sesuai hubungan roda-roda yang fisika itu teman-teman. Jadi kita hanya memerlukan sedikit daya pada roll yang besar ya, berarti memerlukan sedikit putaran pada roll yang besar untuk menggerakkan roll kecil menjadi lebih cepat. Nah jadi fungsi kita menyusun roll ini itu untuk mengatur kecepatan rollingnya teman-teman. Jadi kan kalau misalnya kita dari mesin atau dari kontrolnya ke roll ya, misalkan langsung ke roll nih yang kecil ya, kan kita butuh kecepatan yang tinggi misalkan kan. Nah otomatis kan berarti mesin kita tersebut membutuhkan disiplin besar ya. Nah jadi kita dengan mengurangkan daya listrik yang besar ya, secara langsung ke rollnya kita bisa memasangkan ya roll yang besar dulu, roll yang besar sampai ke yang kecil nih. Lihat teman-teman, yang coklat ya, dari roll yang coklatnya kan besar nih ke roll yang kecil yang hijau atau yang biru di tengah-tengah nih. Nah roll yang coklat ini kita bisa memberikan daya putaran yang rendah, atau kecepatan putaran rendah. Dengan kita memberikan kecepatan putaran rendah ya, sesuai hukum hubungan roda-roda pada fisika, otomatis yang biru atau yang hijau ini menjadi lebih cepat. Nah jadi mesin yang kita gunakan itu nggak perlu mengeluarkan daya besaran listrik yang besar gitu. Jadi dengan memberikan daya besaran listrik yang kecil kan, itu roll kecil itu ya udah berputar dengan cepat gitu teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah tentunya dalam penyusunan roll tadi itu nggak hanya daya aja ya yang kita perhatikan, tapi di sini kita juga memperhatikan di sini ada namanya roll leveling. Jadi misalnya tadi kan kita rolling ya, dari misalkan kita punya lembaran logam kita punya logam tuh ya, itu tebalnya 10 ya, itu mau kita roll menjadi 1 cm kan nggak mungkin teman-teman ya, dari 10 cm ke 1 cm itu langsung begitu aja. Otomatis kan kalau misalnya kita pakai langsung kan, berarti daya yang diberikan dari roll tadi ya, atas dan bawah itu misalkan ya, itu membutuhkan daya yang besar. Nah kalau kita menggunakan daya yang besar kepada roll tersebut ya, kan diberi tekanan yang besar ya, terus kita perlu juga kecepatan putaran yang besar ya agar bergerak benda kerjanya, itu kan berarti otomatis biaya meningkat teman-teman ya, costnya meningkat. Nah makanya di sini kita perlukan namanya roll leveling. Jadi kita menurunkan ketebalannya sedikit demi sedikit ya. Tadi kan yang awal kita mau 10 cm jadi 1 cm secara langsung. Kalau ini kita bertahap dari 10 cm menjadi 9 cm, menjadi 8 cm sampai menjadi 1 cm ya. Biasanya kan bertahap teman-teman ya, dan itu tentunya membutuhkan daya yang lebih rendah lagi ya, dibandingkan dari 10 cm langsung menjadi 1 ya. Dan itu
kemungkinan besar ya bakal menjadi cacat ya, atau umur pengerolannya tuh menjadi lebih rendah gitu, karena dayanya besar sekali ya teman-teman ya. Itu selanjutnya, nah untuk roll sendiri itu ada macam jenisnya ya teman-teman ya. Ada thread rolling ya, itu nanti digunakan untuk pembuatan ulir pada baut. Terus ada re-rolling, ada juga itu untuk pembuatan ring pada intinya pembuatan ring ya. Terus ada juga roll piercing, ada juga gear rolling. Nah, di sini kita lihat, di sini ada thread rolling ya. Thread rolling ini tadi pembuatan ulir teman-teman. Nah tadi yang tadi awalnya kan tadi rollnya cuman apa ya, cuman nggak ada apa ya, cuman bulat aja ya teman-teman ya, bulat aja. Nah kalau misalnya di thread rolling ini rollnya itu terdapat ulir. Jadi teman-teman bisa lihat nih. Nah di sini roll yang kita gunakan ini terdapat ulir ya, terdapat ulir atas dan bawah ya. Jadi misalnya benda kerja yang kita masukkan ya ke dalam ke dalam thread rolling ini akan menghasilkan ulir. Nah ini lihat, nah di sini akan menghasilkan ulir teman-teman. Nah, jadi ada proses. Nah jadi bisa teman-teman lihat nih dari sebelumnya ya, ini sebuah pipa ya. Ketika kita melakukan thread rolling ya, itu pipa tersebut akan terdapat ulir. Nah di sini, jadi setelah kita melakukan thread rolling ya, dengan rollnya itu memiliki ulir, nah pipa tersebut menjadi terdapat ulirnya ya. Begitu juga dengan dengan baut. Nah baut ini kan kita masukkan ke thread rolling ya, itu kan menghasilkan ulir ya. Jadi fungsi roll itu nggak cuman mengurangi tadi kan kita di umumnya ya, fungsi roll tadi itu mengurangi lebar dan tinggi ya dari benda kerja yang sesuai yang kita inginkan gitu. Nah di sini kita dengan adanya rolling, nah dengan dilakukan variasi sedikit ya, atau sekarang bisa disebut dengan thread rolling ya, benda kerja tersebut bisa memiliki ulir jadinya. Nah, oke lanjut. Nah di sini rollingnya. Nah, ya sini rollingnya, rolling pada ini rolling ya teman-teman ya. Ini rolling yang kita gunakan, kan rollingnya tentu tadi kita bilang memiliki ulir ya. Nah, jadi roll tadi dibuat ya sedemikian mungkin atau sedemikian rupa dengan perhitungan yang matang teman-teman ya, dengan menambahkan ulir pada roll tersebut, dan nantinya akan dilakukan proses pengerolan pada benda kerja yang akan nantinya kita harapkan ya benda kerja tersebut memiliki ulir sesuai yang kita butuhkan. Nah, di sini bentuk-bentuknya ya. Oke. Nah tadi ada juga ya, habis thread rolling di sini ada juga ring rolling ya. Nah, saya ngomongnya ring rolling ya. Intinya di sini cincin ya. Proses pengerolan untuk membentuk cincin. Jadi awalnya ya tadi teman-teman bisa lihat di sini benda kerja ya dengan balok utuh logam utuh ya, logam berbentuk slab ya atau ingot ya, itu kita masukkan ya ke dalam die ya. Nah ini kan bawah die dan punch ya, ini atas punch ya, ini die yang bawah cetakan nih. Nah jadi kita lakukan die, sebenarnya kita lakukan forging ya sebenarnya ini ya. Jadi ini kita akan forging ya. Ini untuk menghilangkan tengah-tengahnya ya. Jadi kan kita butuh tengah-tengahnya ya. Jadi misalnya kita lakukan punch ya kepada die ya. Jadi misalnya benda kerja tersebut tadinya menjadi bolong ya. Nih yang kedua nih ya menjadi bolong. Nah setelah tadi benda kerja ini menjadi bolong teman-teman ya. Nah kita masukkan. Nah di sini baru dilakukannya proses ring rolling ya. Nah di sini bisa lihat itu kan tengah-tengahnya ya, kita masukin nih rollingnya nih tengah-tengah sama di sebelah kirinya. Jadi kita lakukan pengerolan kanan kiri ya, cincin tadi juga, terus semakin mendekat ya rolling ini yang tadi ya, rolling ini semakin mendekat, otomatis benda kerja tadi yang kita punya ya kan itu semakin melebar ya. Nah yang merah-merah ini semakin melebar, kan ditarik ya atas bawah ya, jadi semakin melebar jadinya. Nah
Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk ring rolling apa cara kerjanya ya. Jadi kita lakukan forging dulu di awal untuk membolong tengah-tengahnya. Terus habis itu kita masukkan rolling di antara pertama dimasukkan ke lubangnya, yang keduanya dimasukkan ke di luarnya ya. Jadi kita lakukan rolling, otomatis tadi ringnya menjadi lebih kecil ya tebalnya dan menjadi lebih panjang. Jadi sini kita tentunya di sini akan melakukan proses punch-nya ditekannya kedai ya untuk mendapatkan tadi ring yang memiliki ketebalan sangat tebal ya, dan kita rolling. Itu aja teman-teman. Terus ini ada roll piercing, teman-teman bisa lihat di gambarnya ya. Jadi di sini ukuran mula-mulanya tadi besar ya. Terus kita roll lagi ya. Berarti kan roll ini mengubah deformasi ya. Jadi dari tinggi menjadi lebih kecil, dari lebar menjadi biasa menjadi lebih lebar gitu. Bisa teman-teman lihat ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada cacat pada rolling. Cacat pada rolling itu bisa teman-teman lihat ya. Ada 4 di sini ya. Ada yang A ini tepi bergelombang, yang B retak seperti pusat strip ya. Terus yang C retak tepi, yang D alligatoring. Nah, yang D ini itu maksudnya gimana alligatoring? Itu teman-teman ketika lakukan pengerolan ya. Nah, itu bisa jadi ketika dilakukan pengerolan tuh benda kerja tadi ya itu mengalami alligatoring. Itu misalnya setelah pengelolaan tuh benda kerja tadi menjadi mekar, kebelah jadinya. Nah, tentunya cacat-cacat ini disebabkan ya, bisa jadi disebabkan oleh penekanan yang besar misalkan, atau kecepatan rolling yang besar atau kecil ya, itu sangat berpengaruh sekali nantinya. Atau nantinya roll tersebut tadi nggak keset ya, atau nggak menempel betul kepada benda kerja, itu juga sangat berpengaruh ya. Jadi pada rolling ini tentunya diperlukan kehati-hatian ya. Jadi kayak kita diperhatikan penekanannya, diperhatikan kecepatan rollingnya, diperhatikan juga benda kerja ini udah benar-benar pasang betul belum ke rollingnya. Agar terhindarnya dari cacat-cacat yang bakal mungkin terjadi pada proses rolling ini. Oke, selanjutnya ini ada proses forging ya. Teman-teman bisa lihat di sini sebuah material logam ya dimasukkan ke die. Yang bawah ini die teman-teman ya. Yang bagian bawah ini die. Jadi material dimasukkan ke di atas die ya teman-teman. Material di atas die, terus di punch. Ini yang atas ini punch ya, diberikan gaya melalui punch ya, ditekan jadinya material, sehingga tadi kan die dan punch tadi kan memiliki memiliki bentuk cetakan, sehingga material tadi otomatis terdeformasi plastis ya, menjadi cetakan yang kita menjadi produk yang kita inginkan ya, sesuai cetakan yang ada gitu. Nah, teman bisa lihat ya. Oke, untuk forging sendiri atau tempa ya, atau pentempaan itu berdasarkan temperatur ya, tentunya juga ada hot working dan cold working teman-teman ya. Yang sebelumnya tadi sudah kita bahas ya, kelebihan dari cold working apa, kekurangannya apa, dan juga kelebihan dari cold working apa, dan kelemahan cold working apa. Jadi misalnya di sini di forging ini kita juga teman-teman maunya gimana gitu. Misalkan teman-teman maunya setelah dilakukan forging ini material tersebut menjadi lebih keras ya, otomatis teman-teman baiknya ya menggunakan hot working ya. Nah, dan sebagainya. Jadi teman-teman perlu kriteria tertentu ya untuk menentukan apakah kita melakukan hot working atau cold working. Nah, selanjutnya untuk forging sendiri itu memiliki jenis-jenis bentuknya ya, bentuk die-nya atau cetakannya. Yang pertama itu ada open die forging atau open die hammer forging. Itu dengan menggerakkan benda kerjanya ya. Ini kan ini ada capit nih.
Nah, benda kerjanya itu digerakkan menggunakan tangannya atau alat penggerak. Jadi misalnya benda kerja ini digerakkan menuju hammernya. Jadi benda kerja ini digerakkan ya, ini yang capit ini digerakkan menuju hammernya atau diputar ya. Nah, jadi yang lebih seperti itu untuk open die forging. Terus nah ini contohnya di open die forging ya. Nah ini kan, nah ini benda kerjanya ya dicapit ya oleh crank ya, oleh ragum yang besar ya, terus ditempa. Nah, benda kerja tersebut ditempa ya, dan tentunya ini berputar ya, diputar atau disesuaikan disesuaikan ya untuk menghasilkan benda kerja yang kita inginkan. Nah, ini contohnya. Oke, selanjutnya itu yang kedua berdasarkan cetakannya ya, itu ada impression die forging atau biasa kita sebut itu close die forging. Itu penggeraknya berupa palu uap dan palu gravitasi. Jadi untuk close die forging ini kita bukan seperti tadi ya. Nah, bukan seperti ini. Jadi close die forging ini, nah seperti ini teman-teman. Nah ini close die forging. Jadi misalnya material itu ditempatkan di atas die. Misalnya ini kan digerakkan kan ya dengan alat penggerak ya. Kalau ini kita enggak. Kalau ini di press langsung gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, sini forging sendiri. Nah, untuk forging sendiri tentunya komponennya terdiri dari die ya, cetakan dan juga punch. Itu yang nantinya akan memberikan tekanan atau gaya kepada benda kerja. Nah, sini teman bisa lihat. Nah, ini sebuah punch ya yang akan digerakkan ke bawah ya menuju die. Nah, bentuknya tadinya kotak yang menjadi segi 6, akan menghasilkan seperti ini. Yang ketiga ini ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di posisi ini sebuah benda kerja awal yang nomor 1 ya. Terus kita lakukan sedikit, kita lakukan pemberian gaya ya, mulai pancing ya. Itu akan terjadi yang nomor 2. Jadi misalnya semakin berkurang dimensinya. Terus ketika dilakukan lebih lagi ya pancingnya ya ke bawah ya menuju die, itu akan jadi proses, itu akan menghasilkan proses yang ketiga ya, akan menghasilkan yang ketiga sama yang keempat. Jadi misalnya akan semakin terbentuk material tersebut menjadi benda kerja yang kita inginkan, sehingga nah itu akan menghasilkan yang terakhir itu yang nomor 4. Nah, ini hasil terakhirnya nih dari penempaan nomor 4 ini. Nah, setelah nomor 4 ini kan hasil dari forging ya, penempaan. Kan masih ada di sini sebutnya flash ya, samping-sampingnya ya, atau sisa-sisa dari dari forging. Nah, nantinya sisa-sisa tersebut nih bisa kita lakukan cutting ya atau trimming sehingga didapatkan hasil akhirnya. Nah, seperti nomor 5 ini. Nah, jadi kayak tadi ya, prosesnya bertahap ya. Itu menghasilkan parting line atau namanya sambungan garisnya ya, dan juga flash ya. Flash itu teman-teman bisa lihat di nomor 4 nih, yang kanan kirinya ada lebihan-lebihan. Nah, itu sebutnya flash teman-teman pada benda kerja, dan harus dibuang ya. Nah, tadi harus dibuang ya karena kita mengambil yang nomor 5 aja gitu, yang misalnya bagian tengah-tengah aja yang kita butuhkan. Terus umumnya butuh pemesinan untuk kualitas permukaan dan penempatan dimensi ya. Terus ya tentunya pada proses forging ini ya, itu prosesnya lambat dengan tekanan ya. Misalnya tekanan kita berikan secara lambat ya kepada benda kerja ya, berikan secara lambat, jadi benda kerja otomatis terdeformasi secara plastis ya. Terus tekanan tersebut diberikan dengan mekanis ya, bisa dengan mekanis atau hidrolik. Jadi misalnya tekanan tersebut dari mekanis atau hidrolik ya yang kita gunakan. Terus sebagian besar energi diserap oleh benda kerja untuk deformasi. Jadi misalnya kan dilakukan penekanan secara berkala ya kepada benda kerja. Jadi benda kerja tersebut otomatis secara perlahan yang tadinya bulat ya, misalkan buat nih ditekan, nah itu menjadi lebih ramping. Jadi misalnya terjadi deformasi plastis ya pada benda kerja tersebut.
tentunya pada forging ini seluruh bagian benda kerja itu terdeformasi ya. Nah, teman-teman bisa lihat tadi sebelumnya di posisi nomor 4. Tadi kan kita nomor 1 ya. Nah, itu seluruh benda kerja tersebut akan terdeformasi menjadi nomor 4 nih. Nah, nggak ada yang terbuang ya, tapi terdeformasi seluruhnya menjadi nomor 4, teman-teman bisa lihat ya. Oke, selanjutnya untuk penempaan sendiri itu banyak digunakan ya, seperti penempaan offset ya, atau sini proses deformasi untuk mereduksi panjang atau memperbesar penampang. Nah, di sini misalkan sebuah, nah kita bisa lihat di bawah ini, sebuah continuous rod ya, ini pengen kita buat menjadi apa namanya ya, menjadi baut ya misalkan ya, otomatis ya bisa kita lakukan forging. Misalnya bisa lihat di sini material atau namanya material tersebut kita tekan ya atas dan bawah ya menggunakan die ya. Jadi seperti teori tadi ya, ini kita buat material tersebut sampai nggak bergerak sama sekali. Nah, udah dipastikan nggak bergerak, nah lalu kita gerakan pancingnya. Nah, kita gerakan pancingnya menuju material sehingga material tersebut ini tadinya atasnya ya, atasnya seperti ini teman-teman ya, panjang. Nah, kita pancingnya kan kebetulan pada pancingnya ini terdapat cetakan ya, itu setengah lingkaran ya. Ini untuk membentuk baut misalkan ya, atau paku ya. Nah, tekan secara perlahan sehingga dapatkan hasil seperti ini teman-teman. Nah, ini hasil-hasil yang didapatkan pada setelah dilakukannya forging ya, kayak yang atas nih kepala bautnya segi 6 atau sebagainya gitu. Terus teman-teman bisa lihat juga di sini. Di sini lebih jelas teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman fokus ke kotak merah ini. Nah, di sini kepalanya yang dibentuk dengan punch ya. Ini bukan punch ya, tapi punch ya. Nah, misalnya tadi kan kita bendak aja tadi lurus ya. Nah, terus dilakukan punch. Misalnya punchnya ini yang memiliki cetakan, yang saya memiliki bentuk lengkungan ya. Nah, ini yang nomor 1 nih sama 2 nih. Terus bedanya yang ketiga sama 4 ini itu punchnya punya lekukannya atau cetakan, tapi die-nya yang ini nih, yang arsir ini juga memiliki cetakan. Coba teman-teman fokus ke merah-merahnya ini. Nah, kalau tadi kan ini cuman punch-nya aja ya, yang kanan ini kan punch nih, yang ini die kan punch aja yang bolong nih, yang memiliki cetakannya. Yang bawah ini dia punch-nya juga memiliki cetakan tersebut ya, memiliki rongga. Yang die-nya juga memiliki rongga, memiliki cetakannya, sehingga terbentuknya benda kerja itu cetakannya antara punch dan die. Terus di sini ada contoh lagi ya, heading ya, sama kayak tadi ya, pembentukan kepala baut ya. Nah, ini lebih biasa lagi ya. Nah, di sini punch ya yang memiliki cetakan. Jadi tadi pinnya ya, atau logam yang berbentuk silinder ya, ditekan ya, ditekan atas bawah, pastikan gak gerak dulu ya, pastikan gak bisa bergerak atau gak ada pergerakan. Nah, baru kita gerakan punch yang warna hijau ya menuju die. Nah, di situ teman-teman bisa lihat itu otomatis berubah ya. Nah, kalau yang teman-teman mau kedua ini itu menjadi setengah silinder. Nah, terus yang ketiga ini itu akan menghasilkan kalau tadi kan ini silinder ya, atau agak berbentuk lingkaran. Kalau yang bawah ini berbentuk benar-benar berbentuk persegi gitu, atau di sini menghasilkan baut dengan kepala segi 6. Nah, ini teman bisa lihat yang B ini hasilnya. Nah, ini hasil 1, hasil 2, dan hasil 3 teman bisa lihat ya. Oke. Ini sama seperti tadi ya, yang misalnya benda kerja tadi kita masukkan ke dalam die ya, ke atas die, terus di punch. Nah, sini ikannya, ini benda kerja masih utuh ya, nomor 1 ya, masih utuh, kita masukin ke dalam sini ya. Terus terjadi deformasi secara bertahap ya, secara perlahan sampai nomor 3 nih, sampai di nomor 4.
Nah, di nomor 4 nih udah apa namanya ya, udah selesai nih. Nomor 4 ini udah selesai nih Punch sama D nya, udah selesai sampai rapat nih, Punch sama D udah tutup. Nah, hasilnya di nomor 4 nih. Nah, yang kita butuhkan, nah tentunya yang tengah-tengah ini ya. Jadi yang kanan kirinya ya, atau atas bawahnya yang apa parting lainnya itu ya kita cutting ya, atau flashnya itu kita cutting atau kita trimming ya istilahnya, karena kita membutuhkan yang tengah-tengahnya aja ya. Nah di sini juga ada apa namanya perbandingan antara close day forging dengan flashless forging. Apa sih bedanya? Nah untuk close day forging sendiri teman-teman bisa lihat. Nah itu di kanan kirinya ya, itu akan menghasilkan flash. Kan tadi kan kayak gini ya. Nah menghasilkan flash nih, bisa teman-teman. Nah ini yang datar ini ya, yang nomor 4 teman-teman bisa lihat nih, yang datar ini menghasilkan flash. Itu kalau close day forging. Nah sementara kalau misalkan kita menggunakan flashless forging, nah itu jadi kanan kirinya ya kita tahan dengan die cetakan yang itu kita usahakan cetakan nggak bergerak ya, die-nya kan makanya namanya die ya, nggak bergerak ya. Jadi ketika kita lakukan punch-nya dari atas ya ke bawah, nah itu nggak menghasilkan flash, jadi langsung, jadi kayak tadi ya nomor 1 nih kita lakukan, kalau misalnya kita menggunakan flashless forging ya, jadi dari nomor 1 itu langsung menghasilkan nomor 5. Nah jadi nggak menghasilkan flash ya seperti nomor 4 ya, nggak perlu kita cutting atau kita trimming gitu, jadi langsung aja kita hasilkan nomor 5. Nah jadi bedanya itu teman-teman ya. Jadi mungkin nampaknya lebih bagus yang flashless forging ini ya, jadi benar-benar nggak ada sisanya ya, jadi kepake semua jadinya. Oke, jadi itu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon izin Pak, itu aja yang dapat saya sampaikan dari presentasi kali ini. Jika terdapat kesalahan atau jika terdapat kurangan ya pada presentasi saya kali ini, atau kata-kata yang kurang tepat yang saya gunakan dalam serang presentasi, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.